hari ini mendukung kembali kali ini. Bola disodorkan saja kepada tim dari anak-anak Putra Panjalin. Maksudnya umpan daerah yang dilakukan oleh anak-anak Putra Panjalin kepada saudara. Yang jelas kali ini masih bola bergulir dari dapatan dari ataupun angkat ke depan yang dituju. Namun dihalau saja oleh pemain dari kubu kesempatan Putra Panjalin saja. Namun kembali kanan di kaki nomor punggung 14 kali dari anak-anak. Ratu Galuh. Namun kembali dihalau saja oleh pemain dari kubu kesebelasan dari anak-anak Ratu Galuh kali ini mencoba. Namun apa yang terjadi? AW1 mengajukan bendera adanya pelanggaran untuk anak-anak Ratu Galuh kali ini. Nomor punggung 19 kali akan melakukan tendangan bebas kali ini. Dari itu saudara Ibu Tinggurahai ancang-ancang lakukan sudah masuk ke gawang berbahaya. Namun apa yang terjadi kali ini? Keluar lapangan permainan. Mengakibatkan lemparan ke dalam saja ataukah bagaimana yang jelas kali ini? Lemparan ke dalam untuk anak-anak Ratu Galuh. Kembali Igusti main dari kubu kesebelasan Ratu Galuh kali ini ancang-ancang lakukan sudah baik. Rupa-rupanya kurang cermat lemparan ke dalam yang dilakukan anak-anak Ratu Galuh kali ini. Sudah dilakukan Putra Panjalin, namun kembali dihalau saja oleh anak-anak Ratu Galuh. Lalu nomor punggung 3 saudara Ali di sana. Kembali lempar ke dalam saja untuk anak-anak Putra Panjalin. Baik sekali. Nomor punggung 13 kali ini. Saudara Jikra di sana, masuk Jikru. Angkat ke depan yang dituju kepada nomor punggung 8 saudara Rio di sana. Masih Rio di bawah seorang pemain. Masih Rio di sana menutup. Masih Rio kembali kuasai bola. Pendek saja maksudnya. Ternyata kembali intercept yang dilakukan oleh nomor punggung 2 dari kubu kesebelasan saudara Alpan di sana. Mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Putra Panjalin kali ini. Ang panitia ang bola ang itu kada bisa lagi. Karena panitia bola suara bola gitu. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Putra Panjalin. Sudah dilakukan ke depannya dituju kepada Rio ataukah yang jelas kali ini bola sudah memindahkan lapangan permainan. Suari bola tuh. Suari bola. Tendangan gawang saja yang akan dilakukan saudara Muhammad Alif kali penjaga gawang dari anak-anak Ratu Galuh kali ini. Pelanggaran rupa-rupanya pemain kartu kuning rupa-rupanya nomor punggung 12 atau kamu berapa? 12. Ya, saudara Arjun dari kubu kesebelasan. Tendangan bebas kali ini dari anak-anak Putra Panjalin. Sudah dilakukan yang dituju kepada yang jelas kali ini bola sudah memindahkan lapangan permainan. Mengakibatkan tendangan penjuru saja rupa-rupanya yang pertama di babak yang kedua kali ini. Ada seorang saudara Arya nomor 7 dari kubu kesebelasan Putra Panjalin yang akan melakukan tendangan penjuru di babak yang kedua ini. Ancang-ancang saudara Arya kepada teman siapa akan merintahkan angkat. Maksudnya namun kali ini ada di sana. Ini saudara Arya yang akan terjadi tendangan. Tendangan dari luar kotak penalti nomor 7 kalau tidak salah saudara Arya. Main dari anak-anak Putra Panjalin sekaligus kapten kesebelasan. Sudah dilakukan kali ini ke depan yang dituju. Namun kalau saja atau kanan di kaki pemain dari kubu kesebelasan anak Putra Panjalin kali ini cukup bagus sekali. Masih saudara Arya di sana, angkat saudara Arya kembali saudara Arya berlayar. Hampir saja, namun untung saja di sana ada pemain dari Ratu Galuh nomor punggung 14. Pelanggaran rupanya untung yang dilakukan pemain Putra Panjalin kali ini. Terlalu tinggi rupanya angkat kaki pemain nomor punggung 2 ini atau nomor punggung berapa jelas kali ini nomor punggung 21 saudara
Ilham Mudin Amai. Kali serangan balik yang dilakukan nomor punggung 14 saudara kali berbahaya sudah agak angkat ke depan. Oh, hampir saja crossing yang dilakukan kepada saudara Rido di sana. Saudara kali nomor punggung 14 yang ditujukan kepada saudara Rido, namun untung saja penjaga gawang dari kubu kesebelasan Putra Panjalin yang dikawal oleh saudara Febri di sana menangkap bola dengan mudah sehingga selamatlah gawang yang dikawal saudara Febri. Kali ini masih bola bergulir dari pertahanan dari kubu kesebelasan Putra Panjalin, angkat ke depan itu saudara Rido berbahaya, namun untung saja ada pemain dari Putra Panjalin, namun datang lagi ke pemain dari nomor 28 di sana. Putar sebentar, masih nomor 28 serang ke depan, masih ke saudara Rido. Hampir saja sontekan melalui kaki kanan saudara Rido. Namun apa yang terjadi rupa-rupanya kaki kanan dalam yang dilakukan ataupun sontekan melalui kaki kanan dalam saudara Rido ini selalu lemah sehingga bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari kubu kesebelasan Putra Panjalin yang dikawal saudara Febri di sana. Datang lagi kali ini serang saudara Rido melalui kali ini saudara Rido, namun kandas di kaki pemain saudara Bimo di sana. Masih Bimo dibang-bayang saudara Rido, masih Bimo pendek kajak pada nomor punggung 12 kali ataukah nomor punggung 11 kali ini. Masih bola bergulir dari anak-anak Putra Panjalin, masih Putra Panjalin menguasai bola. Nomor punggung 21 tugas masih terpecah. Yang tertuju kembali hanya dengan penjaga gawang dari kubu kesebelasan Muhammad Alif kali ini. Kembali sudah dilakukan tujuh bola saudara Randy ataukah nomor saudara Ayo, namun apa yang terjadi masih perebutan di atas saudara. Pelanggan rupa-rupanya. Ada pergantian pemain. Mohon maaf dari kubu Panjalin ya saudara Abim keluar nomor punggung 3 digantikan oleh saudara Huda nomor punggung 29. Abim keluar nomor punggung 3 digantikan oleh saudara Huda nomor punggung 29. Tendangan bebas saja yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan Ratu Galuh kali ini di sektor tengah daerah pertahanan dari Putra Panjalin. Mundur ke belakang anak-anak Putra Panjalin ini. Udah nomor punggung berapa yang jelas kali ini. Ancang-ancang main dari Putra masih kami anak-anak Galuh. Sudah dilakukan ke gawang. Hampir saja tendangan bebas yang dilakukan oleh tim dari anak-anak Ratu Galuh ini, namun ditepis oleh penjaga gawang dari kubu kesebelasan. Namun pala mancing kok. Namun pala mancing. Bola. Putra Panjalin melalui penjaga gawang saudara Febri di sana. Waduh, saudara ancang-ancang kembali tendangan penjuru yang akan dilakukan pemain dari anak-anak Ratu Galuh ini. Bolanya Pak Dede. Asa mental ini. Ancang-ancang saudara Randy juga ke depan atau belakang di sana. Saudara atau sembilan, namun kembali dikawal saudara pemain dari anak-anak Panjalin. Nah, bukan pelanggaran kali ini, namun datang serangan dari anak Ratu Galuh. Apa yang terjadi rupa-rupanya pelanggaran di depan daerah kotak penalti sekitar 1 atau 50 cm saja. Hampir saja masuk ke daerah kotak 16. Seandainya mungkin pelanggaran di kotak 16 ini mungkin akan terjadi penalti. Namun apa yang terjadi kali ini masih tendangan bebas yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan Ratu Galuh ini melalui nomor punggung berapa, nomor punggung 12 kah atau nomor punggung jelas kali ini saudara Pajro atau saudara Di dalam. Umpan nusuk langsung. Ada tunggu atau saudara siapa yang jelas kali ini. Ancang-ancang kali nomor punggung sudah dilakukan betul. Kali ini contekan yang dilakukan oleh nomor punggung 12 saudara Pajro. Di babak yang kedua ini maka berubahlah kedudukan untuk sementara 1-1 untuk ataupun berbagi angka bagi kedua tim kesebelasan yang dicetak kali ini saudara Pajro nomor punggung 12 melalui tendangan bebas kali ini di depan ataupun kotak penalti.
Apakah kembali kali ini akan terjadi gol? Di babak yang kedua kita lihat saja saudara-saudara, masih sementara satu kali saudara Rido, masih Rido, namun itu satu datang lagi kali saudara apa itu lupa sepatu terus saudara Henry di sana, masih Henry utang sebentar, masih tangan ke depan, hampir saja sontekan melalui kaki kiri melalui Henry. Namun apa yang terjadi kali ini datang lagi serangan melalui pemain dari kubu kesebelasan. Oh, namun disontek ada pintu oleh pemain dari kubu kesebelasan. Putra Panjalin ke depannya dituju kepada saudara Arya atau jelas kali ini masih pemain dari kubu kesebelasan. Oh, ternyata kali ini kontrol yang kurang cermat nomor punggung 24 saudara Amar di sana. Sehingga gagal lagi serangan yang dibangun oleh pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin. Kembali Putra Panjalin mencoba kali ulang serangan yang dituju kepada kapten kesebelasan saudara Arya. Kali ini serangan ternyata saudara Rido sudah terperangkap offset oleh pemain belakang dari kubu kesebelasan Putra Panjalin kali ini. Oh, kartu kuning rupa-rupanya saudara Rido. Nomor 7 dari kubu kesebelasan Galuh ataupun satu Galuh kali ini melakukan protes berlebihan mungkin kepada wasit dari Askar Kabupaten Majalengka kali ini yang dipimpin oleh Bung Rois. Kali ini serangan untuk anak-anak dan Putra Panjalin sudah Arya di sana, masih Arya berturut, namun itu dicatat oleh pemain dari kubu kesebelasan Ratu Galuh kali ini, masih Ratu Galuh pendek saja keluar nomor punggung 14 dari saudara Galuh di sana. Namun untung saja ada nomor punggung 13 kali ini dari anak-anak Putra Panjalin. Kembali mengejar bola nomor punggung 3 saudara Dika, sana ada saudara Dikru. Main dari kubu kesebelasan anak-anak Putra Panjalin angkat ke depan yang dituju kepada saudara Arya atau siapa yang jelas kali ini masih bola bergoda. Apa yang terjadi? Wasit bapaknya pelanggaran pemain dari kubu kesebelasan Ratu Galuh ini. Apa yang terjadi? Oh, kartu kuning rupa-rupanya pemain Ratu Galuh ini. Mau Putra Panjalin nomor 10 ya? Pelanggaran yang tadi di sini dia. Oh iya. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Ada di sana, angkat lagi ke depan yang dituju saudara Arya, namun kali ini bola dikuasai pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin kembali kuasai bola. Namun itu saja, oh pelanggaran rupa-rupanya. Kali ini pemain dari Putra Ratu Galuh masih kami. Tendangan bebas saja yang akan dilakukan saudara gua dari sana. Pemain belakang dari kubu kesebelasan Putra Panjalin ini. Untuk sementara masih tetap 1-1 di babak yang kedua antara tim kesebelasan tuan rumah menghadapi tim kesebelasan Ratu Galuh kali ini. Masih Putra Panjalin kepada siapa yang di depan. Sudah melebar ke sana Amar di sana atau kasih jelas kali ini masih Amar kuasai bola. Kita melihat seorang pemain dari Ratu Galuh angkat untuk adu ke kali ini rupa-rupanya pemain dari Putra Panjalin lepas ataupun umpan silang dari umpan mendatar yang disodorkan kepada saudara Arya, sehingga lahirlah gol yang kedua untuk kesebelasan Putra Panjalin ini. Kapten kesebelasan rupanya saudara Arya memapankan namanya di depan skor sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 di sementara di babak yang kedua. Apakah akan menambah gol atau bagaimana, atau malah sebaliknya tim dari Ratu Galuh ini minimal bisa menyokkan kedudukan, ataukah kita lihat saja saudara-saudara di babak yang kedua antara tim kesebelasan Putra Panjalin menghadapi tim kesebelasan Ratu Galuh kali ini di sementara 2-1. Masih mencoba umpan yang dituju ke saudara Rido, namun di sana ada saudara Khairul mau kebelakangkan saja pada temannya, namun ditulis saja kembali datang lagi serangan melalui saudara Arya. Masih Arya melihat di sana, masih Arya mencetak gol yang pertama, namun ditulis saja oleh pemain dari kubu kesebelasan Ratu Galuh. Angkat ke depan yang dituju, apa yang terjadi? Namun di sana ada kembali pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin kali ini, masih Putra Panjalin. Waktu kesebelasan ada di sana, masih Goda melihat di sana, dibayang oleh seorang pemain, maksudnya ingin melewati pemain dari Ratu Galuh, namun rupa-rupanya tidak bisa melewati anak-anak Ratu Galuh ini.
Hingga lemparan ke dalam nomor punggung 13 kali saudara Zikru di sana. Umpan kepada saudara Arya di sana, masih Arya. Ibang bayangin nomor punggung 4 dan nomor punggung 19 kali ini. Namun rupa-rupanya bola sudah memindahkan lapangan permainan, mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Ratu Galuh kali ini. Sudah dilakukan maksudnya, namun salah umpan. Rupa-rupanya lemparan harus diulang ataupun Garis. menginjak garis. Rupa-rupanya pemain dari Ratu Galuh ini harus digantikan oleh tim dari anak-anak Putra Panjalin melalui saudara Zikru di sana. Ancang-ancang saudara Zikru sudah dilakukan baik sekali pada temannya. Masih pemain Putra Panjalin mundur ke belakang pada nomor punggung 22 di sana. Namun ada saudara Bimo lebar kepada bek kanan dari kubu kesebelasan anak-anak Putra Panjalin kali ini. Masih anak-anak Putra Panjalin sodorkan saja ke depan yang dituju, namun dihalau saja oleh pemain dari kubu kesebelasan. Ada serangan balik yang dilakukan saudara Ridho, namun kembali kanas di kaki pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin. Baiklah kali ini Putra Panjalin kepada siapa kali ini, kita konflik sebentar. Masih melebar kepada saudara Zikru di sana. Masih Zikru ke depan saja kepada saudara Arya, terus masuknya kembali ke saudara Zikru, cukup bagus sekali. Masih Zikru di sana, masuk ke kotak belakang, disapu saja oleh pemain belakang dari kubu kesebelasan Ratu Galuh kali ini. Nomor punggung 2 kalau saudara Muhammad Alpan. Tendangan penjuru saja untuk yang kesekian kalinya di babak yang kedua kali ini. Apakah bisa dimanfaatkan oleh tim dari Putra Panjalin selaku tuan rumah? Meletakkan cukup mundur rupanya pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin kali ini. Ancang-ancang mundur ke belakang sekitar 3 atau 4 langkah. Sudah dilakukan dengan Mukawa, berbahaya di sana. Sundulan dari anak-anak Ratu Galuh, namun datang di serangan dari anak Dotena. Hampir saja sontekan yang dilakukan pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin ini, namun terlalu melenceng keluar di samping kanan penjaga gawang saudara Muhammad Alif di sana. Kembali datang lagi, namun dihalau saja oleh pemain dari kubu kesebelasan yang dituju ke saudara Hairil. Masih Hairil, namun kandas ya, dan apa yang terjadi wasit? Rupa-rupanya pelanggaran pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin kali ini. Mungkin menarik baju ataukah bagaimana, yang jelas kali ini tendangan bebas saja yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan Ratu Galuh. Untuk sementara tertinggal 2-1 oleh anak-anak Putra Panjalin. Kali ini nomor punggung 3 saudara Adi yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini di sektor tengah. Ancang-ancang pemain dari Ratu Galuh kali ini sudah dilakukan ke gawang, berbahaya. Hampir saja tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari kubu kesebelasan Ratu Galuh kali ini, namun sedikit saja menyamping di samping kanan penjaga gawang yang dikawal oleh saudara Febri dari anak-anak Putra Panjalin kali ini. Aman-aman saja untuk sementara. Udah kali ini dilakukan tendangan gawang, maksud yang itu di saudara Arya, namun kembali saudara Bimo di sana, terus maksud kembali ke saudara Arya, namun datang lagi nomor punggung 21 di sana. Umpan lagi bahasa Arya dituju, cukup berbahaya, namun untung saja disolda ataupun intercept yang dilakukan oleh saudara Alpan. Pemain dari kubu kesebelasan Ratu Galuh kali ini mengamankan bola hingga lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Putra Panjalin. Tendangan sudut. Tendangan sudut. Oh ya, tendangan pojok masuk kami. Rewel pisan. Protes aing soalnya. Tendangan penjuru yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin kali ini. Sudah dilakukan ke belakang di sana, perebutan di atas saudara. Namun untuk saja di sana pemain dari Ratu Galuh menyundul bola sehingga kembali datang lagi serangan melalui pemain dari anak-anak Putra Panjalin. Maksudnya angkat ke tengah yang dituju. Mereka sendiri anak Putra Panjalin, namun dihalau. Hampir saja rupanya belum, dan kembali datang lagi. Ada di sana pemain dari anak-anak Putra Panjalin kali ini. Lebar kepada saudara Zikru di sana. Masih Zikru, pendek yang dituju kepada nomor punggung 24 saudara Amal di sana. Masih Amal masuk ke kedua hati. Berbahaya saudara Amal. Ternyata kali ini kembali membentur pemain dari kubu kesebelasan. Oh, rupanya kartu kuning. Nomor punggung 19 dari Ratu Galuh sedikit melakukan protes sehingga wasit memberikan
koneng. Kartu kuning untuk saudara nomor punggung 19, saudara Igusti. Main, keluar, main. Kembali tendangan pojok saja ya. Yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan tuan rumah Putra Panjalin kali ini. Arya, Pak. Tepot Arya. Tendang ataupun corner kick sudah dilakukan kali ini, corner kick dari anak-anak Putra Panjalin. Masih Putra Panjalin, saudara Bimo, namun tidak bisa melewati pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ratu Galuh kali ini. Namun kembali bola dikuasai pemain dari anak-anak Putra Panjalin. Kali masih Putra Panjalin tugas masuk ke saudara ada di sana atau saudara Bimo. Namun apa yang terjadi, kembali dihalau saja oleh anak-anak dari Ratu Galuh. Kembali bola dikuasai pemain dari anak-anak Putra Panjalin selaku tuan rumah. Pelanggaran rupa-rupanya pemain dari kubu kesebelasan Ratu Galuh ini, kapten kesebelasan, mungkin tidak disengaja. Di dalam. Nomor punggung 3 saudara Adi di sana selaku kapten kesebelasan. Tendangan bebas yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin kali ini. Lalu saudara Goda, ancang-ancang kali ini saudara Goda sudah dilakukan ke gawang. Cukup jauh sekali tendangan kaki kiri melalui pemain belakang dari anak-anak Putra Panjalin ini. Melalui saudara Goda. Alhamdulillah. Yang jelas kali ini menghasilkan tendangan gawang saja untuk anak-anak. Yang keluar lompat. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Serangan balik yang dilakukan oleh saudara Rido di sana dari Ratu Galuh. Namun bukan pelanggaran kali ini. Ke depan saja yang dilakukan umpan kepada saudara Arya atau kasih yang jelas kali ini masih bola bergulir dalam pertahanan dari anak Ratu Galuh kali ini. Pemain dari Putra Panjalin. Masih Putra Panjalin Sondeko. Cukup bagus sekali sontekan yang dilakukan anak-anak Putra Panjalin kali ini. Dilakukan oleh saudara Arya di sana, kapten kesebelasan. Dan ada pergantian pemain dari anak-anak Putra Panjalin. Saudara Amar keluar digantikan oleh saudara Rido nomor punggung 22. Kakak kandung dari Ricky Rido ya. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Putra Panjalin. Untuk sementara masih tetap unggul 2-1. Putra Panjalin atas Ratu Galuh kali ini. Masih Ratu Galuh mencoba bangun serangan umpan yang tujuh ke Rahel di sana. Namun di sana ada bola bebek dari kubu pastinya anak-anak Putra Panjalin. Cukup berbahaya sekali, namun dicuri oleh anak-anak Putra Panjalin. Kembali pemain belakang cukup bagus sekali. Saudara Bima di sana, saudara Rido angkat kembali kepada anak-anak ke nomor punggung 29 di sana. Masih Rido kali masih sudah mati. Apa yang terjadi kali ini? Kembali menghasilkan tendangan penjuru saja untuk anak-anak Putra Panjalin melalui nomor punggung 29. Saudara Rido kah sudah dilakukan kemut gawang berbahaya, dan untung saja penjaga gawang kembali melakukan tangkapan yang manis yang dilakukan oleh Muhammad Alif di sana, sehingga aman-aman saja kali ini. Sementara masih tertinggal 1-2 oleh tuan rumah kesebelasan Putra Panjalin kali ini. Masih Putra Panjalin menguasai bola pada saudara Rido di sana. Namun di sana sudah Bima, masih Bimo lebar kepada rekannya sendiri dari anak-anak Putra Panjalin yang itu kepada saudara Ayah berbahaya. Kembali dibuang saja oleh penjaga gawang dari kubu kesebelasan. Namun datang lagi serangan kali ini. Tenang saja penjaga gawang pemain dari anak-anak Ratu Galuh Muhammad Alif kali ini. Kembali serangan yang dibangun oleh anak-anak Putra Panjalin. Masih bola dikuasai Putra Panjalin. Bebas kepada rekannya sendiri dari anak-anak Putra Panjalin kali ini. Kembali keluar lapangan permainan. Saudara Jakikah yang kali ini yang akan melakukan lemparan ke dalam.
Ataukah mungkin untuk anak-anak Ratu Galuh? Jaya ini nengumpuk, baik. Lempar ke dalam saja untuk anak-anak Ratu Galuh kali ini sudah dilakukan ke depannya itu juga Rido. Namun kembali dekat dengan pemain dari kubu kesebelasan Panjalin kali ini dihalau kembali oleh anak-anak Putra Panjalin. Namun kembali bebas yang dituju kali ini oleh anak-anak dari Ratu Galuh. Masih Ratu Galuh kuasa dihalau saja ke depan yang dituju kepada Dia lampu sendiri. ya. Alah. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Masih bola bergoyang pertahanan dari kubu kesebelasan Putra Panjalin yang angkat ke depan. Namun rupanya bola daerah yang dilakukan oleh anak-anak Putra Panjalin kali ini dekat dengan penjaga gawang dari kubu kesebelasan. Kali ini serangan balik yang dilakukan oleh anak-anak dari Ratu Galuh. Namun kembali bola dikuasai pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin kali ini masih Putra Panjalin. Saudara Jikro di sana. Pendek saja kepada nomor punggung 24 kali ini. Namun ada pergantian pemain. Ada bagaimana? Ada pergantian pemain. Dua rupanya kartu kuning. Oke. Langsung pergantian pemain dari kubu kesebelasan Ratu Galuh yaitu saudara Rido nomor punggung 7 keluar digantikan oleh saudara Medi nomor punggung 21. Selanjutnya saudara Krishna keluar nomor punggung 19 digantikan oleh saudara Anjar nomor punggung 11 dan saudara Adin keluar digantikan oleh saudara Gani nomor punggung 20. Iya, terima kasih. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Tendangan bebas saja yang akan dilakukan oleh nomor punggung 8 kali ini dari anak-anak Ratu Galuh sudah dilakukan ke mulut gawang berbahaya. Untung saja dibiarkan saja sontekan yang dilakukan oleh Hairyo ini. Main dari kubu kesebelasan Ratu Galuh. Untuk sementara masih belum berubah kedudukan di menit akhir babak yang kedua ini. 2-1 sementara. Apakah tim dari Putra Panjalin akan menambah gol ataukah malah sebaliknya? Dari Ratu Galuh kali ini serangan saudara Arya berbahaya. Kembali saudara Arya kali ini mengubah kedudukan menjadi 3-1 sementara kali ini babak yang kedua. Kembali saudara Arya menambah gol di babak yang kedua ini. Ayo 10. Bapak ini pun dipanik balik loh. Panik bapaknya sih. Sehingga Putra Panjalin menambah gol ataupun pundi-pundi golnya di babak yang kedua untuk sementara 3-1. Babak yang kedua ini kembali bergulir ke penguasaan bola yang dituju kepada nomor 8 berbahaya di sana. Dihalau saja oleh saudara Goda di sana sehingga lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Ratu Galuh kali ini. Apakah bisa memperkecil keunggulan minimal ataukah bisa menyamakan kedudukan? Sepak pojok. Kita lihat saja saudara-saudara. Sepak bola. Oleh kali ini sudah dilakukan. Yang dituju masuk ke rekan dari anak Ratu Galuh. Namun di sana atau dihampiri oleh anak dari Putra Panjalin kali ini. Masih Putra Panjalin. Putra kali sebentar mundur ke belakang pada rekan sendiri. Kembali anak Putra Panjalin kali ini membangun serangan. Ada di sana Rido. Pendek ke depan yang dituju kembali oleh anak dari Putra Panjalin kali ini. Masih Putra Panjalin. Angkat ke depan yang dituju pada saudara Arya di sana. Masih Arya. Rupanya saudara Arya terperangkap offset kapten kesebelasan ini selaku striker dari kubu kesebelasan Putra Panjalin yang mencetak 2 gol kalau tidak salah ini di babak atau di pertandingan sore hari ini sementara. Saudara Arya halau saja kembali oleh anak ataupun dari Putra Panjalin sehingga lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Ratu Galuh kali ini.
Masih Ratu Galuh mencoba kali membangun serangan, baik sekali. Namun kembali halau saja oleh pemain dari anak-anak Putra Panjalin. Masih Putra Panjalin membangun serangan melalui sayap kanan dari kubu kesebelasan anak-anak Putra Panjalin kali ini. Masih Putra Panjalin. Apa yang terjadi kali ini? Bung Gian. Awas hati-hati. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Masih umpan ke depan namun dekat nomor 12 keluar. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Ada di sana. Oh, namun membentur pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin di sana. Ada pergantian pemain dari kubu Putra Panjalin. Saudara Arjun keluar digantikan oleh saudara Agung nomor punggung 13. Arjun keluar nomor punggung 12 digantikan oleh saudara Agung. Dan dari Ratu Galuh yaitu saudara Randy nomor punggung 8. Randy nomor punggung 8 gantikan oleh Randi. Kalian. Dan satu lagi Lanjut. Nu sabar nu keluar Pak, nu keluar. 9. Kita kembali ke lapangan permainan saudara kali saudara Hairul. Masih Hairul dibayang-bayang pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin sudah ada di sana. Melebar kepada rekan sendiri nomor 14. Apa yang terjadi rupanya? Ada pergantian pemain. Ada pergantian pemain saudara Rio nomor 9 keluar digantikan oleh saudara Tegar nomor 4. Saudara Rio nomor 9 mainkan dari kubu kesebelasan Panjalin digantikan oleh saudara Tegar. 8 ke 9. 8. Nomor punggung 8. Nomor punggung 8. Salah nulis. Siap. Kita ke saudara Arya di sana. Masih Arya mengejar bola di bawah seorang pemain. Masih Arya. Namun rupanya tertinggal kali. Masih bola bergulir ataupun dikuasai saudara Rio. Masih kami saudara Arya. Apa yang terjadi kali ini? Bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Ratu Galuh kali ini. Masih Ratu Galuh. Masih ada kesempatan Ratu Galuh mencoba kali ini bangun serangan. Masih Ratu Galuh. Namun itu saja oleh pemain dari kubu kesebelasan Putra Panjalin kali ini. Masih Putra Panjalin. Apa yang terjadi rupa-rupanya kali ini? Masih bola bergulir dari pertahanan dari kubu kesebelasan Ratu Galuh kali ini.